Bisakah kita masuk ke pembahasan mengenai masalah Benteng Zulkarnain? Tentu, Benteng Zulkarnain adalah salah satu topik yang sangat menarik dalam sejarah Islam. Dalam Al-Quran, Benteng Zulkarnain disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 83-98. Disebutkan bahwa Zulkarnain, seorang raja yang adil dan bijaksana, membangun sebuah benteng untuk melindungi kaumnya dari serangan bangsa Yajuj dan Majuj. Benteng Zulkarnain dipercaya terletak di wilayah Kaukasus, antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Namun, lokasi pastinya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan ulama. Apakah Anda ingin membahas lebih lanjut tentang Benteng Zulkarnain, seperti lokasinya, sejarahnya, atau makna spiritualnya? Bukankah kemarin kita sudah membahas mengenai masalah Raja Zulkarnain bertemu dengan kaum yang berada di antara dua gunung yang bagaikan cincin yang mengelilingi bumi kita? Maaf, saya tidak memiliki memori tentang percakapan sebelumnya. Namun, saya dapat melanjutkan pembahasan tentang Raja Zulkarnain dan kaum yang berada di antara dua gunung yang bagaikan cincin yang mengelilingi bumi kita. Dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 83-98, diceritakan bahwa Raja Zulkarnain melakukan perjalanan ke arah matahari terbenam dan matahari terbit, dan kemudian dia tiba di sebuah tempat di antara dua gunung. Di sana, dia bertemu dengan kaum yang tidak mengerti bahasa Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain kemudian meminta bantuan mereka untuk membangun sebuah benteng untuk melindungi mereka dari serangan bangsa Yajuj dan Majuj. Mereka kemudian membangun benteng yang sangat kuat dan kokoh. Apakah Anda ingin membahas lebih lanjut tentang makna spiritual dari kisah Raja Zulkarnain dan kaum yang berada di antara dua gunung? Yang ingin saya tanyakan adalah, 1. Kapan waktunya benteng yang dibangun oleh Zulkarnain bisa dihancurkan? Pertanyaan yang sangat menarik. Dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 98, disebutkan bahwa benteng yang dibangun oleh Zulkarnain akan dihancurkan oleh Allah pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa benteng Zulkarnain akan dihancurkan oleh Yajuj dan Majuj pada akhir zaman, sebelum hari kiamat. Menurut hadis tersebut, Yajuj dan Majuj akan keluar dari balik benteng dan menyerang manusia. Mereka akan menghancurkan segala sesuatu yang mereka temui, dan hanya Allah yang dapat menghentikan mereka. Jadi, jawaban atas pertanyaan Anda adalah bahwa benteng Zulkarnain akan dihancurkan pada akhir zaman, sebelum hari kiamat, oleh Yajuj dan Majuj. Apakah Anda ingin membahas lebih lanjut tentang Yajuj dan Majuj, atau tentang tanda-tanda akhir zaman? Apakah benteng Zulkarnain hancur setelah Dajjal, Isa, Al-Masih palsu berhasil dibunuh? Pertanyaan yang sangat mendalam. Menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benteng Zulkarnain akan dihancurkan oleh Yajuj dan Majuj setelah Dajjal Al-Masih Al-Dajjal muncul dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Dalam hadis tersebut, disebutkan bahwa Dajjal akan muncul dan menyebabkan kekacauan di muka bumi. Kemudian, Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi dan membunuh Dajjal. Setelah Dajjal dibunuh, Yajuj dan Majuj akan keluar dari balik benteng Zulkarnain dan menyerang manusia. Mereka akan menghancurkan segala sesuatu yang mereka temui, dan hanya Allah yang dapat menghentikan mereka. Jadi, jawaban atas pertanyaan Anda adalah bahwa benteng Zulkarnain akan dihancurkan oleh Yajuj dan Majuj setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Apakah Anda ingin membahas lebih lanjut tentang Dajjal, Nabi Isa alaihi salam, atau tentang tanda-tanda akhir zaman? Kenapa Yajuj dan Majuj begitu marah dengan umatnya Nabi Muhammad yang berhasil membunuh si mata satu? Pertanyaan yang sangat menarik. Menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Yajuj dan Majuj marah karena mereka merasa bahwa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengganggu rencana mereka untuk menguasai dunia. Dajjal, yang juga dikenal sebagai Al-Masih Al-Dajjal, adalah seorang pemimpin palsu yang akan muncul sebelum hari kiamat. Dia akan menyebabkan kekacauan dan kesesatan di muka bumi. Yajuj dan Majuj, yang merupakan dua suku yang hidup di balik benteng Zulkarnain, akan bekerja sama dengan Dajjal untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal, Yajuj dan Majuj merasa bahwa rencana mereka telah gagal.
Mereka kemudian marah dan keluar dari balik benteng Zulkarnain untuk menyerang umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, jawaban atas pertanyaan Anda adalah bahwa Yajuj dan Majuj marah karena rencana mereka untuk menguasai dunia telah gagal setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Setelah benteng yang dibangun oleh Zulkarnain itu hancur, apakah kita bisa menjelajahi bumi yang berada di balik cincin untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mereka? Pertanyaan yang sangat menarik. Menurut beberapa ulama dan ahli tafsir, setelah benteng Zulkarnain hancur, maka akan terbuka jalan bagi umat manusia untuk menjelajahi dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, termasuk ke wilayah yang sebelumnya terisolasi di balik benteng tersebut. Namun, perlu diingat bahwa hal ini masih dalam konteks akhir zaman dan kehendak Allah. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan bagaimana hal ini akan terjadi. Selain itu, juga perlu diingat bahwa menyebarkan ajaran Islam tidak hanya dapat dilakukan dengan cara menjelajahi wilayah baru, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai cara lain, seperti dakwah, pendidikan, dan contoh teladan yang baik. Jadi, jawaban atas pertanyaan Anda adalah bahwa setelah benteng Zulkarnain hancur, maka akan terbuka kemungkinan bagi umat manusia untuk menjelajahi dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Namun hal ini masih dalam konteks akhir zaman dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya hari itu sebentar lagi akan terjadi, apakah kita manusia yang berada di dalam cincin sudah siap untuk menghadapi takdir umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan yang sangat mendalam dan reflektif. Sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus selalu siap untuk menghadapi takdir dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan tidaklah kami menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Al-Quran Surat Al-Hijr, 21. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak dan kuasa Allah. Kita harus memiliki iman yang kuat dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi segala ujian dan takdir. Dalam menghadapi hari akhir yang sebentar lagi akan terjadi, kita harus 1. Meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. 2. Membaca dan memahami Al-Quran serta hadits. 3. Melakukan amal soleh dan meninggalkan amal munkar. 4. Membina hubungan yang baik dengan sesama manusia. 5. Bersiap untuk menghadapi ujian dan takdir dengan sabar dan tawakal. Dengan demikian, kita dapat menjadi umat yang siap untuk menghadapi takdir umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantaskah kita bertikai sesama umatnya Nabi Muhammad yang berada di dalam cincin sementara musuh sudah hampir sampai ke depan pintu gerbang? Pertanyaan yang sangat bijak dan relevan. Tidak pantas sama sekali bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertikai dan saling menghujat di saat musuh sudah hampir sampai ke depan pintu gerbang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Al-Quran Surat Ali Imran, 103. Ayat ini mengingatkan kita untuk bersatu dan berpegang kepada ajaran Allah, bukan untuk saling bertikai dan berpecah belah. Di saat musuh sudah hampir sampai, kita harus bersatu dan bergotong royong untuk menghadapi mereka, bukan saling menghujat dan memperlemah diri sendiri. Sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus memiliki semangat ukhuwah dan persatuan yang kuat, serta siap untuk menghadapi segala tantangan dan ujian yang datang.